Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan upaya apa yang telah mengupayakan dalam tugas pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam tanggung jawab kita menurunkan revolusi stunting di Pasaman Barat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami di Pasaman Barat meyakini bahwa stunting merupakan bencana yang mengancam generasi Indonesia Emas tahun 2045 dan masa-masa selanjutnya. Insya Allah penanganan stunting menjadi tugas mulia kita bersama. Ibu Linda dan Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan paparan. Paparan ini kami bagi dalam 4 bagian. Yang pertama gambaran umum, kemudian sistem manajemen data, kemudian poin-poin fungsi keberhasilan, dan selanjutnya tantangan dan rekomendasi dalam rangka integrasi data program prioritas sebagai dasar penyusunan perencanaan program percepatan penurunan stunting. Mohon maaf, slide berikutnya. Slide berikutnya. Next. Slide selanjutnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tahun 2018, tepatnya tanggal 21 November, Bupati Pasaman Barat menandatangani komitmen selaku kepala daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah fokus penanganan stunting. Semenjak itu, kita berusaha membangun komitmen yang diturunkan dari Bapak Bupati pada seluruh OPD yang terkait dan juga membuat berbagai regulasi untuk koordinasinya penanganan stunting di daerah dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting. Regulasi yang kami susun, pertama di tahun 2019 ada Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2019 tentang pelaksanaan konvergensi stunting. Regulasi ini mengatur tentang tugas, fungsi dari OPD-OPD yang terlibat dalam penanganan stunting, yang diberdayakan dalam penanganan stunting, juga mengatur jadwal setiap aksi konvergensi dan OPD yang menanggung jawab. Kemudian kita juga membuat Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2019 ini mengatur aksi penanganan stunting di tingkat nagari. Kalau di tempat Bapak dan Ibu itu dikenal dengan desa, tingkatan pemerintahan. Kalau di Sumatera Barat kita menamakan dengan nagari. Jadi pada poinnya perbuk ini mengatur bagaimana nagari juga memberdayakan diri secara bersama dengan pemerintah daerah dalam penanganan stunting. Secara kelembagaan dalam slide berikutnya dapat kita lihat secara kelembagaan ada beberapa OPD yang kita berdayakan secara bersama-sama untuk berdayakan diri dalam tugas dalam penanganan stunting dengan koordinatornya adalah Bapeda. Dinas-dinas yang diberdayakan seperti Dinas Kesehatan tentu saja dengan program intervensi 1000 hari pertama kehidupan yang Dinas Kesehatan dan juga edukasi berbagai bidang penurunan stunting. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan PAUD, parenting, kemudian Dinas Sosial terkait dengan program DPMP dan PKH, kemudian Dinas Pemberdayaan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari terkait dengan pemberdayaan posyandu dan pemanfaatan dana nagari atau dana desa untuk penurunan stunting. Kemudian tentu saja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan programnya BKB, BKR dan KB. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya untuk memperbesar cakupan air minum, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk memperbesar cakupan sanitasi, dan Dinas Ketahanan Pangan untuk keanekaragaman pangan. Itu beberapa OPD yang secara
tugas dan fungsinya mempunyai kefokusan untuk segerakan mengatur program dan melaksanakan program, merencanakan dan mengeksekusi program untuk penurunan kredit stunting di Pasaman Barat. Kemudian kita juga bekerja sama dengan instansi lain seperti Kementerian Agama untuk bimbingan pranikah bagi calon pengantin, dan kemudian juga memberdayakan peran pemuka agama dalam mensosialisasikan aksi pencegahan stunting. Dan Dinas Perikanan, kita memberdayakan Dinas Perikanan untuk kampanye konsumsi ikan, kemudian Dinas Dukcapil, pelayanan akte kelahiran, kemudian Dinas Kominfo dan Humas untuk kampanye stunting, dan DKUKM untuk pengawasan peredaran barang. Itu kelembagaan secara kedinasan yang kami bentuk di Pasaman Barat dan koordinir dengan nama Tim Penanganan Stunting Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian bagian kedua kami sampaikan sistem manajemen data. Kita di Pasaman Barat kita melakukan manajemen data dengan tujuan umum, yaitu untuk menyediakan akses data dalam pengelolaan program pencegahan kekerasan stunting. Di slide berikutnya. Kemudian di bidang khusus kita berusaha di manajemen data ini juga bertujuan untuk perbaikan sistem manajemen data, memastikan kebutuhan data dalam aksi integrasi dan terpenuhi dalam berbagai aksi konvergensi, mulai dari aksi pertama, kedua, aksi ketiga, dan aksi kedelapan. Langkah-langkah yang kita upayakan dalam sistem manajemen data: identifikasi kebutuhan dan kesenjangan data, kemudian penilaian sistem manajemen data yang sedang kita laksanakan, kemudian menyusun rencana tindak lanjut dari perbaikan sistem data, dan melakukan review terhadap perbaikan dan pemanfaatan sistem data yang kita laksanakan. Kemudian kita juga memahami Bapak Ibu di Pasaman Barat kenapa sistem manajemen data ini kita perlukan. Di slide berikutnya ada dua hal besar yang kita identifikasi sehingga kita perlu mengatur sistem manajemen data ini. Slide berikutnya, maaf. Yang pertama, kita upayakan perbaikan dari kualitas data, dan yang tidak kalah pentingnya, kita berupaya mengintegrasikan data ini supaya data ini dapat diakses kemudian menjadi sebuah keterpaduan dalam sistem perencanaan. Dalam kualitas data, kita mengidentifikasi beberapa hal. Belum akurnya sistem pengukuran dan pencatatan di posyandu, karena kualitas sumber daya kader posyandu yang belum maksimal, kemudian juga ketersediaan peralatan di posyandu, dan tentu saja ada faktor pembinaan pengawasan yang kita secara bersungguh. Di sisi integrasi data, kita berharap ada perbaikan dalam sistem data yang bervariasi antar PD yang dikelola secara terpisah. Karena itu kita ingin mengintegrasikan data ini supaya dalam proses pengambilan kebijakan, terutama pada tahap rencana dan penanganan pandemi COVID. Sistem data yang bervariasi ini yang dikelola secara terpisah dikarenakan variabel data yang berbeda-beda, kemudian dikelola secara sektoral oleh OPD-OPD tersenyum dari Kementerian seperti Dinkes, ada BPBGM, ISPK, Infohop, dan Profil. Kemudian di Dinas Sosial ada DPKS, DPNP, PKH, kemudian juga di Dinas Pendidikan ada data dan kode PAUD, di Dinas Administrasi ada Admindu. Yang kita coba upayakan perbaikan, yakni dalam hal bagaimana memperbaiki kualitas data, dan bagaimana meningkatkan integrasi data, dan bagaimana meningkatkan aksesibilitas data. Ini akan kami coba nanti Bapak alihkan pada spek-spek berikutnya. Kemudian kami sampaikan terkait dengan data prevalensi stunting di Pasaman Barat. Slide berikutnya. Kalau di Riskes tahun 2013, prevalensi stunting Pasaman Barat adalah 51,54. Kemudian di tahun 2018, alhamdulillah turun ke angka 35,01%. Kemudian berdasarkan data EPBGM yang kita ukur, di tahun 2020, data kita terakhir,
berdasarkan hasil penimbangan bulan Agustus tahun 2020, prediksi kita adalah di angka 21. Ini dapat kita lihat bagaimana pergerakan data di nagari-nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kita ada 19 nagari. Yang itu adalah data di bulan Februari tahun 2020. Kemudian yang warna oranye itu adalah data PGN tahun 2020 pada bulan Agustus. Ada keterangan-keterangan ini yang bisa dijadikan dasar kebijakan. Memang di tahun 2019 kita berada di angka 17,8, sementara di tahun 2020 kita 21. Ini memang kami akui Bapak dan Ibu, fluktuasi data ini kalau kita lihat dari tahun 2018 ke 2020 itu tidak menggembirakan, karena setelah 2019 ada kenaikan. Jadi pasca adanya hal seperti ini, kami mencoba melakukan berbagai koreksi, mulai dari memeriksa kembali peralatan, teknik penimbangan yang dilaksanakan. Akhirnya kami karena tidak terlalu meyakini adanya penurunan secara drastis ini, kami melakukan koreksi-koreksi sehingga kami meyakini data 2020 di angka 21 karena berbagai positif dalam melaksanakan, mulai dari yang alam dan berbekali lagi pada posyandu bagaimana teknik dan cara penilaian. Kemudian terkait dengan permasalahan integrasi data, berbagai komponen OPD berdasarkan arahan dari dan supervisi dari pemerintah tentunya melaksanakan tugas-tugas terkait dengan data seperti Admindu. Slide berikutnya. Di slide berikutnya ada tampilan tentang permasalahan integrasi data. Admindu yang dilaksanakan oleh Capil itu tidak menyediakan data integrasi. Kemudian EDBBGM itu permasalahannya baru dikelola di data balita, bayi, dan belum dikelola hingga data AG. Kemudian data PAUD, masalahnya hanya data anak tentang PAUD, belum tereksplorasi dengan optimal. Kemudian belum semua PAUD memiliki operator dan peralatan yang memadai. Dan data PKS hanya menyediakan data keluarga 40% penduduk dengan pendapatan terendah. Ini permasalahan integrasi data yang kita upayakan nanti melalui sebuah sistem yang akan kita jelaskan berikutnya. Walaupun sudah ada berbagai aplikasi yang tersedia untuk melihat capaian sasaran indikator, namun kita juga perlu mengintegrasikan data-data yang ada. BPPGM, ECOHOP, SIGA BKBN, BKKBN, kemudian Dapodik PAUD, ISPK juga menyediakan data-data yang secara publish ini terpisah dan tidak terintegrasi. Jadi itu menjadi permasalahan bagi kami di Pasaman Barat. Kemudian fokus perbaikan data kami yang kami laksanakan di Pasaman Barat. Yang pertama adalah perbaikan integrasi data melalui FGD lintas sektor. Di slide berikutnya. Selanjutnya. Kemudian secara simultan juga dilaksanakan perbaikan aksesibilitas data melalui aplikasi yang kami sampaikan atau kami namakan Sister. Kemudian perbaikan kualitas data dengan kegiatan yang kami sebut slogannya adalah Madu Pedas. Kami coba jelaskan, Madu Pedas ini adalah motivasi evaluasi terpadu perbaikan data stunting. Slide berikutnya. Selanjutnya, Madu Pedas ini adalah inisiasi tim koordinasi pencegahan stunting secara bersama. Baik. Madu Pedas ini dilaksanakan sebagai langkah untuk melakukan perbaikan kualitas data dan peningkatan efisiensi dari program. Madu Pedas ini merekomendasikan perbaikan
tata kelola posyandu, perbaikan input data EPPDM, dan masukan bagi UPD dan pemerintah desa atau negari tentang peningkatan layanan posyandu. Jadi kita laksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Silakan dilanjut ke slide berikutnya. Kemudian kita juga melaksanakan FGD lintas sektor, slide berikutnya, untuk mendapatkan membahas berbagai permasalahan-permasalahan penanganan stunting secara lintas sektor dari berbagai OPD dan pemerintah negara. Maaf, slide berikutnya. Ketika di lintas sektor ini kita laksanakan dalam 2 tingkat. Yang pertama adalah di tingkat pemerintah daerah bersama dengan OPD-OPD terkait, kemudian di tingkat desa atau nagari bersama dengan stakeholder yang ada di desa atau nagari. Ini salah satu contohnya. FGD lintas sektoral ini memecahkan permasalahan posyandu yang sempat menyebutkan mengapa cakupan kehadiran di posyandu berkurang pada tahun 2020. Kita melaksanakan FGD mengidentifikasi berbagai permasalahan dan ditemukan beberapa hal terkait dengan hal tersebut. Bagaimana yang terlihat, posyandu dihentikan, pertemuan bertahan dihentikan, mau diliburkan, dan pertemuan berkali juga ditiadakan. Kurang edukasi kepada masyarakat karena semua ini adalah dampak dari COVID-19. Jadi lintas sektor ini kita juga menghasilkan identifikasi masalah pelayanan dengan rekomendasi perbaikan desain program dan peningkatan efektivitas kerja. Bapak dan Ibu, Sister, di slide berikutnya, Sister, ya. Sister ini adalah sistem informasi stunting terintegrasi di slide berikutnya. Ini lebih kepada penyajian atau penyajian data, next, kepada publik terkait dengan data stunting. Manfaat data manajemen stunting melalui sistem ini dapat kami sampaikan. Tersedianya dashboard next yang dapat diakses oleh pengambil kebijakan dan masyarakat. Menyediakan akses data dalam pengelolaan program pencegahan peningkatan stunting terintegrasi dan membantu proses perencanaan pelaksanaan evaluasi program. Di tampilan dashboard ini Bapak dan Ibu kita lihat ada itu peta Pasaman Barat sebelumnya. Itu menjadikan data per indikator per nagari. Warna peta menunjukkan prioritas lokasi penanganan stunting. Termasuk di situ kita menjadikan data cakupan air minum, sanitasi, BKN yang menjadi dasar dari pemerintah daerah atau OPD terkait untuk melaksanakan intervensi kebijakan penurunan stunting di wilayah-wilayah yang menjadi lokus seperti tergambar di peta. Jadi ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi Sister yang kita bangun di Pasaman Barat. Namun sistem ini juga mempunyai keterbatasan seperti data yang belum real time, memerlukan banyak sumber daya dan keterbatasan cakupan data yang disajikan, dan pengelolaan aplikasi masih sektoral dan juga fasilitas data yang belum bisa dimaksimalkan. Bapak dan Ibu, kunci keberhasilan yang disampaikan adalah yang pertama komitmen dan dukungan pimpinan. Kebijakan-kebijakan penanganan stunting tetap menjadi prioritas dalam mulai dari perencanaan sampai kepada penganggaran. Kemudian ketersediaan regulasi sebagai payung untuk dalam pemerintah daerah melalui OPD-OPD itu melaksanakan kegiatan. Kemudian hubungan interpersonal antar tim atau koordinasi yang baik, komunikasi secara informal dan pertemuan intensif baik di tingkat pemerintah daerah, tingkat nagari sampai kepada tokoh masyarakat yang dapat kita berdayakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program-program penanganan stunting. Kami sampaikan juga di bagian akhir tantangan dan rekomendasi. Belum tersedia sistem data yang terpusat, ini merupakan tantangan kita ke depan. Kemudian rekomendasinya adalah sistem data terpusat dengan aksesibilitas data yang lebih baik. Kemudian keterbatasan SDM. Kemudian rekomendasi tentu penyediaan SDM secara khusus mengetahui dan mengerti bagaimana penanganan stunting secara terintegrasi. Kemudian dukungan anggaran. Rekomendasi kami dalam pemanfaatan BOK dan anggaran mobil, walaupun secara yang kita laksanakan beberapa tahun belakangan setelah penetapan di tahun 2018, anggaran penanganan stunting tetap menjadi prioritas kita. Saya pikir itu Ibu yang kami hormati, ini beberapa dokumentasi juga kami lampirkan, kegiatan-kegiatan konvergensi stunting yang kami laksanakan di tingkat pemerintah daerah maupun sampai ke tingkat desa. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan lisan dan penyampaian dalam paparan ini.